Banyak pemimpin negara keluar dari Belt and Road, mengintensifkan konfrontasi China Barat. KTT Belt and Road Initiative atau BRI ketiga berakhir di Beijing pada tanggal 18 Oktober. Terlepas dari klaim resmi PKC bahwa ini adalah acara diplomasi luar negeri paling penting tahun ini, KTT ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Pertama, ini adalah pertama kalinya jumlah kepala negara asing yang hadir paling rendah dalam sejarah. Menurut data resmi yang dirilis oleh Partai Komunis China, lebih dari 20 pemimpin negara atau kepala pemerintahan hadir, dan ini merupakan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan dua edisi sebelumnya. Sementara itu, KTT pertama pada Mei tahun 2017 dihadiri 29 pemimpin asing, sedangkan KTT kedua pada April tahun 2019 dihadiri 38 pemimpin asing. Sebaliknya, jumlah kepala negara asing yang menghadiri KTT tahun ini hampir setengah dari jumlah kepala negara asing yang menghadiri KTT sebelumnya. Kedua, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa sama sekali tidak hadir. Hanya ada 3 pemimpin Eropa yang hadir yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Di antara mereka, hanya Perdana Menteri Hungaria yang berasal dari negara anggota Uni Eropa. Para pemimpin terkemuka dari negara-negara yang pernah menghadiri KTT BRI sebelumnya seperti Swiss, Republik Ceko, Yunani, dan Italia tidak berpartisipasi kali ini. Bahkan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko yang telah menghadiri 2 KTT sebelumnya karena memiliki hubungan dekat dengan China dan Rusia, tidak hadir. Ketiga, Italia menuangkan air dingin lebih awal. Inisiasi Belt and Road yang diusulkan oleh pemimpin China Xi Jinping pada tahun 2013 membuat Italia menandatanganinya pada tahun 2019 dan menjadi satu-satunya negara di antara kelompok 7 negara G7 yang menerima inisiatif ini. Namun tahun ini Italia tidak hanya enggan mengirimkan perwakilannya tetapi juga sebelumnya telah mengumumkan pertimbangannya untuk keluar dari inisiasi Belt and Road PKC pada akhir tahun. Selain itu, meskipun negosiasi telah berlangsung selama 7 tahun, perjanjian komprehensif mengenai investasi antara China dan Uni Eropa yang diselesaikan pada akhir tahun 2020 mengalami penundaan dalam proses persetujuannya karena pemungutan suara oleh Parlemen Eropa pada Mei tahun 2021. Dinginnya hubungan China-Eropa yang berkelanjutan. Mulai dari dibekukannya perjanjian komprehensif mengenai investasi antara China dan Uni Eropa hingga sebagian besar negara-negara Eropa tidak hadir dalam KTT Belt and Road di Beijing tahun ini, hal ini menandakan semakin mendinginnya hubungan China-Eropa. Para ahli berpendapat bahwa pengurangan besar-besaran dalam skala inisiasi Belt and Road, BRI, yang dicanangkan oleh Partai Komunis China secara objektif mencerminkan perubahan signifikan yang terjadi di dunia internasional saat ini, dengan semakin intensifnya pertikaian antara PKC dan negara-negara Barat. Pada tanggal 18, Gu Qing, kepala editor The Epoch Times menyebutkan di forum elit bahwa inisiatif Belt and Road adalah bagian dari strategi politik besar Partai Komunis China. Meskipun ada pertimbangan ekonomi, fokus utamanya adalah kepentingan politik. Dia menekankan bahwa melalui inisiasi Belt and Road, tujuan Partai Komunis China di Timur Tengah ditujukan untuk merusak tatanan yang sudah ada yang didirikan oleh Amerika Serikat. Akibatnya, mengambil posisi melawan Israel, mendukung Hamas, mendukung Suriah, dan memihak Iran adalah pilihan yang disengaja oleh Partai Komunis China.